bener-bener keluar tuh cuman 3 kali tuh kayak emang kepepet harus belanja, harus Ya, ya. harus ada keperluan gitu. Ah, ah. Mbak Mijan, Semua aku sehat pengen ya ini, apa oh, kabar Pak Tim, apa ah, kabar semuanya? baik, alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. bosen tapi ya gimana? Ya nggak apa-apa lah, Ih, harus harus disabar-sabarin, ya kan? Mbak iya. Mijan, nih aku mau Ya, tanya. Aku sengaja mau ngajak Mbak Mijan live sekarang karena mau bertanya-tanya. Nih sampai aku tulis loh, tuh. wih, Tuh. iya selalu. Ya kan? Kemarin Ah, kan udah ah. ngebahas sama Kiraksa tentang manifestasi benda atau sesuatu yang fisik dari ilmu hitam, santet, telur lah itulah. Nah, sekarang mau Ih, tanya-tanya juga sama Mbah Mijan, ya, eh, pandangan dari seorang Mbah Mijan bagaimana itu kan? Nah, kan kalau misalnya di Indonesia itu udah kayak umum banget mendengar tentang santet menyantet atau teluh meneluh itu, ya kan? Nah, ya. yang kadang-kadang yang aku nggak habis pikir karena udah terlalu banyaknya itu, kadang-kadang aku suka gini, ini efeknya apa sih untuk orang-orang yang melakukan ini dan si pelakunya tuh efeknya apa? Mungkin Mbak Mijan pernah ketemu langsung sama orang yang pernah melakukan itu terus nyesel atau gimana gitu. Mungkin Mbak Mijan Mm, bisa cerita. mm. Banyak sih ya, banyak banyak klien-klien yang datang dengan masalah yang seperti itu. Pertama, dia kena santet. Yang kedua, dia pernah pakai jasa santet, kayak gitu. Oh, jadi kenal lagi gitu. Hmm, Ternyata gini, ternyata orang yang meminta tolong ke tukang santet pada Mm-mm. saat korbannya kena dan korbannya diobati oleh orang lain atau Mm. orang pintar lain, Mm-mm. kirimannya itu balik ke yang minta, bukan ke paranormalnya. Oh, iya iya iya. Ada Jadi gitu. jadi Ya sebenarnya sebenarnya gini ah, Nyai, kita coba berbicara santet dari tradisi budaya kita yang sangat beragam, tradisi mm-mm. Nusantara, tradisi leluhur. Santet, teluh, guna-guna itu istilah yang sama, sama arti tapi beda-beda, beda-beda medianya. Oke. Kalau santet menurut Mbak Mican Ya, adalah kirim benda. oke. Jadi ngirim paku, silet, radio, kulkas ke perut, santet. Ah, oke. Masuk Nah, perut ya, kulkas. masuk perut, masuk Kalau perut. kalau mau ngirim kulkas pakai paket aja. Itu. Heeh, Terus terus yang terus. kedua, Mm-mm. teluh. Ya, Teluh itu ngirim penyakit. oke. Perutnya tiba-tiba melembung, kulitnya tiba-tiba ngebruduk, gatel-gatel, Ya, wajahnya tiba-tiba buruk rupa, dan sebagainya. oke. Nah, kalau guna-guna Mm-mm. mengirim ilmu yang bisa mengganggu psikis manusia, seperti Oke. pelet, seperti gendam jarak jauh, dan sebagainya. I see. Oh iya, jadi itu ya itu. Apa tadi? Santet, teluh, Santet, dan teluh, guna-guna. nah, nah. Oh, nah kalau kalau susuk itu termasuk yang mana, Mbah? Susuk itu bendawi, benda atau Mm-mm. sarana gaib yang memang sengaja dipasangkan dengan kedua-duanya setuju gitu. Oh ya 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 ya. Tapi Kalau aku santet pernah kan dikirimkan setelah gini, tadi belum tuntas. Ternyata ya. santet Mm, teluh guna-guna itu mm-mm. pakai tukang pos. Nah, tukang posnya Oh itu gaib atau disebut dengan jin atau seperti itulah. iya. Oh iya iya oke. Makanya itu yang suka ditangkap, dimasukin itu, gitu ya. Gitu. Iya 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 iya. Iya. Oh aku baru baru nggak juga. Oh namanya berarti beda ya. Oh santet, teluh Ya, dan guna-guna. Oh I see. Nah terus kalau misalnya nih Mbak ya, orang aku ya, juga banyak banget yang nge-DM aku kadang ya. Jadi ada misalnya gini kayak pacarku atau suamiku atau istriku diguna-guna orang gitu. Nah, ya. misalnya nih, seseorang di dalam pengaruh guna-guna ini, terus dia jadi jatuh cinta lah sama si orang ini nih. Nah, itu Ya, ya. sebenarnya kalau aku ngeliatnya itu bukannya kayak
semu nggak sih kayak itu kan nggak berarti dia nggak cintanya nggak real gitu. Nah kalau menurut Mm-mm. Mbak Mijan tuh gimana sih? Itu akan ada expiry date-nya atau enggak sih gitu? Tidak ada buatan manusia yang sempurna, pasti ada Abadi. expirednya. Ya. Jadi contoh misalnya, pemikat Ya. itu kan memang yang diserang adalah alam bawah sadar. Mm-mm. Oke. Nah, masing-masing orang punya kapasitas, punya alam bawah sadar yang berbeda-beda. Makanya ketika ada seorang ahli hipnotis, itu sangat pintar membedakan ada orang yang gampang dihipnotis, ada orang yang susah dihipnotis. Oke. Ketika ketemu dengan karakter orang yang low banget dari alam bawah sadarnya, maka dia akan gampang sekali terserang ya semacam guna-guna tadi, Ya. pelet kah, atau apakah dan sebagainya. Nah, ketika dia terkena pelet, maka yang terserang adalah alam bawah sadar. Bagaimana orang terkena pengaruh hipnosis, ada apel, dibilang bawang bombay juga pasti akan berasa pedas dan sebagainya. Jadi kayak semacam ya seolah-olah kamuflase itu menikmati menikmati sesuatu hal yang hanya terangan-angan di alam bawah sadar. Iya. Itu juga menggunakan secara energinya kalau menurut menurut Mbak Mijan apakah dia menggunakan energi bagus atau abu-abu yang Abu-abu, digunakan itu? Abu-abu. abu-abu lah. Abu-abu. Terus bahaya nggak sih Mbak Mijan kalau misalnya ada si A memilih menggunakan sesuatu di badannya dia atau pengasih atau apa itu yang supaya untuk orang ini suka sama dia gitu. Hmm. Nah, efeknya ke badan itu apa sih? Karena aku pernah loh Mbak ketemu sama Ya, orang ini tuh pakai kebanyak banget kayaknya ya di badannya dia. Cuman jadinya aku nggak penuh di ngelihat dia. pengisiannya gitu. Tapi aku ngelihat dia malah jadi nggak cantik, padahal dia cantik banget aslinya. Jadi tuh aku ngelihat nih muka dia nih, terus ada kayak ada bayang ada layer gitu di depan mukanya. Jadi Hmm, jadi aneh gitu ngelihatnya kalau karena mungkin ya, aku peka pas ketemu hmm, dia tuh gue agak yang double mukanya. Nah itu ya, gimana ya. sih Mbak? Heeh. Memang memang hal-hal seperti itu bisa terlihat oleh orang-orang tertentu seperti Nyai Damar yang memang punya kepekaan. Tapi Mm-mm. sebenarnya gitu, kalau boleh dibahasakan adalah em, ketika orang tersebut menggunakan something yang mungkin boleh dibilang ilmu abu-abu ya, kita nggak boleh nyebut ilmu hitam gitu, tapi Iya, ternyata iya, kesebut juga gitu kan. iya, iya. Sebenarnya sebenarnya emang nggak ada yang namanya ilmu hitam. Ilmu itu semuanya Iya, baik. Cuman orangnya baik, aja. umumnya aja ya. Jadi Tergantung ketika orang orangnya itu menggunakannya memiliki bagaimana. something di dalam tubuhnya, maka Ya, dia sedang diikuti oleh something juga. oke. Kadangkala orang tidak sadar bahwa kecantikan yang dibuat dengan hal-hal mistis Mm-mm. itu kalau boleh diterjemahkan dari orang-orang yang peka seperti Nyai Damat, maka dia ini diselimuti atau dikelilingi oleh sosok gaib yang rupa-rupa warnanya kayak pelangi gitu. Oh, oke. Itu yang Iya, membuat iya, iya. seperti kok wajahnya jadi double ya. Mm-mm. Gitu. Itu ya, itu aku ketemu aku beneran kayak. Jadi pas ngomong tuh ada yang maju, "Hah?" Ada yang wut wut gitu. Itu kayak jelas banget aku kayak Iya. ini kok Makanya buat teman-teman tuh ah ya kan buat Saradik juga nih yang cowok-cowok tuh ya kalau misalnya ternyata menggauli seorang cewek yang menggunakan sesuatu, Anda ya itu nih mohon maaf ya, misalnya bersenggama atau bersetubuh. Bersetubuh ya. dengan cewek yang menggunakan something, Anda itu bukan sedang menikmati tubuhnya 100%, tetapi Anda sedang menggauli um, kadang-kala ada yang sosoknya seperti siluman, Gila kadang-kala aku yang malah sosoknya iya, kuntilanak, ada yang seperti pocong, seperti gitu. it make sense sih. Oke. Oh iya, oke oke oke. Itu nggak kepikir banget sih sama aku kayak iya juga ya. Mm-mm. Oke. Terus Makanya wajar eh, kalau Nyai Damat tiba-tiba ngeliat, "Loh, kok wajahnya double ya?" Gitu. iya dan gak cuma satu orang, banyak kok ada beberapa gitu. Em, terus sebenarnya kalau terus udah gitu berefeknya itu harus diisi terus atau gimana sih, Mbak? Karena tadi ya bahwa buatan manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada expirednya, Nah, maka ada istilah maintenance.
Jadi harus di-maintenance lagi, dirawat lagi, dan sebagainya, Iya. sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau kalau perawatan gitu, mendingan perawatan kecantikan aja nggak sih Mbah? Suntik, ya kan? Dikencengin, setrika wajah, gimana Mbah? Mbak lebih setuju itu. Mbak lebih setuju itu. Tapi Iya kan? ternyata kepercayaan diri tentang sebuah kecantikan seorang wanita itu bukan semata-mata secara fisik kata mereka. Kata cewek-cewek Hmm. nih, Iya, 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 iya. ada orang yang meyakini bahwa wajah nggak perlu cantik, yang penting inner beauty-nya itu cantik. Ada yang meyakini itu. Ada Oh yang iya, tersugesti seperti itu. iya. Kalau itu Ah, udah pasti loh Mbah. Orang ya mau secantik kayak apa mukanya, kalau dari sininya udah nggak sesuai, ya pasti ya, off kan kita juga. iya, ya betul, betul. Heeh. Iya, iya, Nah iya. itu mereka Seru kalau banget. iya mereka tuh kalau udah nggak puas rasa seperti itu pasti mencari hal-hal yang aneh-aneh. Akhirnya kan terjerumus kemana-mana dengan kehilangan arah. Iya sih. Jadi sebenarnya intinya adalah ya lo harus belajar untuk menerima menerima apa adanya dan ya embracing kalau semua orang pasti kita ada kekurangan dan kelebihannya gitu ya Mbak ya. Setuju, setuju sekali. Oke, next nih, ini ada yang mau tanya-tanya nggak guys? Coba kita lihat Sarah di ya. luar Tuh, biasa nih jadi di conference sama Nyai Damar loh. coba ada yang mau tanya nggak nih? Mumpung ada Mbah Mijan di sini, coba. Ada Mimi Peri. Halo Mana Mimi Mimi Peri. Peri? Tuh ada tuh tadi nongol. Ada. Hai Mimi Peri. Cantik, cantik. Aduh. Ada yang mau tanya nggak tuh? Masih ditunggu ya. Tadi yang nanya Mbah itu di belakang apaan kok serem? Ini Pada salfok sama bonekanya Mbah boneka Mijan. kayu, boneka kayu, boneka kayu. Tuh, Mimi Peri mau tanya apa Mimi Peri? Nah, tuh Mbak nih, kalau bulan puasa, apakah setan-setan pada dikurung? Kan banyak banget. Ada yang nanya sama aku juga. Kalau menurut Nah, Mbak Mijan, gimana? kan kita bicara dari setan dulu. Setan itu pengertiannya apa dulu? Iya juga, makanya. Iya sih, bener. Setan Nah, itu setan itu yang kita sepakati adalah em, setan itu sifat, kata sifat itu yang artinya ya. jin dan manusia ya bisa saja setan gitu. Hmm. Ketika ada orang yang mengatakan bulan Ramadan kok setannya di bulan Ramadan setannya dibelenggu kok masih banyak orang jahat sih kayak gitu Ya, gitu. ya. Ya kembali lagi bahwa memang setan adalah kata sifat orang yang seperti iblis berarti dia dikatakan setan. Setan, Jin yang karakternya seperti iblis dia dikatakan setan. setan. Ya. Tapi Kadang-kadang mau kalau bulan Ramadan juga ada aja tuh setan iya, mah. aku kalau aku sama aja sih, maksudnya aku tetap melihat mereka gitu. Cuman ya nggak tahu ya apa mereka bisa dibilang setan. Nah, aku rasa sih bukan karena nggak wujudnya biasa aja gitu. Jadi Ya, kalau aku ya karena dari yang aku lihat gitu. Cuman kalau itu menurut aku malah justru di bulan ini adalah mungkin untuk kita lebih bisa menahan godaan-godaan itu. Ya itu tadi kata Mbak betul. Mijan, setan adalah sifat kita. Ya Jangan sifat sampai terpancing sama sisi negatifnya kita gitu kali ya sebenarnya. betul. Kalau setan itu, Apa? Kaget. Padem. Ada yang nongol. Halo Padem. jadi Padem, Padem. itu Nah, kan dibilang katanya selama bulan puasa setannya dikurung ya kan? ya. Ya, ya. Ih. Heeh. Ini apa nih kanan kiri? Oh, kiri. Jadi setannya dikurung bener ya Mbak ya? Katanya kan orang Iya, iya. bilang gitu ya. Hmm. Jadi maksudnya dikurung itu sebenarnya setan yang dikurung itu maksudnya setannya nggak boleh dia harus nahan hawa lapar, hawa nafsu, emosi dan juga lain-lain. Jadi sebenarnya setan itu adalah ya itu tadi. Sendiri setannya. Iya. Padem. Padem sehat, Padem. Alhamdulillah sehat Mbak Mijan. Stay home terus ya berarti ya. Gak Parah kemana-mana di ya. rumah terus. Iyalah Iya. di rumah terus mau Nggak ngapain? kemana-mana, nggak bisa kemana-mana Iya. kita. Udah stuck. Nih, Dah. coba kita Dah. lihat lagi pertanyaan. Tadi Mimi Peri mana tengah tadi nggak jadi nanya. Mana? Nih, Mbah Mijan, bulan puasa gini banyak yang ngajak komunikasi nggak? Banyak yang ngajak curhat nggak? Tuh, Mbah.
sebenarnya di dalam tubuh kita itu kan banyak banyak elemen yang sangat sempurna karena kita didesain begitu cantik oleh Tuhan. Kadangkala hal-hal seperti itu ada yang memang kita temui atau justru malah dari sana yang menemui kita. Sama aja sih bulan Ramadan sama bulan biasa ya sama aja. Sama aja ya Mbah ya. Aja. Paling Ini, bedanya ternyata ada golongan jin yang memang golongannya adalah golongan baik. Gitu. Ternyata ada jin yang berpuasa kayak gitu. Secara oke, konsep agama begitu. ya. Ini ada lagi nih Mbah, Hmm. ciri-ciri orang terkena pelet gimana sih? Ciri-ciri orang terkena pelet biasanya ada dua faktor. Mm, Yang pertama, yang menyadari justru teman-temannya atau orang yang di sekitar itu. Oke. Orangnya sih Tapi nggak, yang biasanya kedua, nggak tahu ya. iya, tapi yang kedua, dia kadangkala menangkap sesuatu hal yang mengganggu indranya. Misalnya dia terganggu di indera penciuman, di indera pendengaran, misalnya, loh, Mm, kok aku nyium aroma aneh di setiap jam-jam tertentu? Ya. Kok aku dengar suara-suara aneh di jam-jam tertentu dan sebagainya. Itu biasanya ada sesuatu hal yang salah di alam bawah sadarnya dia. Walaupun tidak semua orang yang terkena yang mengatakan bahwa mendengar sesuatu, mencium sesuatu adalah kena pelet atau ya. kena pengaruh guna-guna, Mm-mm. tapi salah satu ciri-cirinya seperti itu. Seperti itu. Nah, gimana sih Mbak supaya kan kadang-kadang ada juga orang jadinya tersugesti. Jadi karena dia ketakutan sendiri, akhirnya semuanya itu dihubungkan dengan gaib gitu. Nah, itu gimana Mbak untuk si orang tersebut yang mungkin nggak paham Ah, eh, ah. untuk dia menanggulanginya itu karena banyak banget juga yang ini kayaknya aku kena ini padahal sebenarnya mungkin enggak gitu. Jangan jangan jadi sobat rebahan. Bener, itu aja judulnya. Jadi kita harus sering sharing, kita harus sering bertanya, sering Iya, ngobrol dengan banyak orang. Karena iya, em, ketika kita sering-sering rebahan ya jadinya jadi halu, jadi skizofrenia, jadi kemana-mana pikirannya iya, iya, gitu. iya. Kadang-kala kita Oke. terlalu tersugesti dengan hal seperti itu, cium bau cium bau kentut kucing dikirain kita nyium aroma hantu dan sebagainya gitu. Iya, iya, iya. Tuh, tunggu ya. Oke, satu lagi nih. Ya, Wah, nih. Nyai kalau pakai susuk itu apa ciri-cirinya? Apa bisa dihilangkan? Dihilangkan kalau tumbah pakai susuk ada ciri-cirinya. Kalau kalau aku karena aku peka, aku bisa merasakan, aku bisa melihat ya aku tahu. Tapi kan aku nggak mungkin ngomong misalnya, kamu pakai susuk ya enggak itu kan itu urusan masing-masing. Aku juga bukan berarti aku bilang orang pakai susuk itu nggak baik, enggak. Cuman mm-mm, apa namanya kayak emang berbeda aja caranya. Tapi aku juga kan nggak paham makanya ini sekarang ngobrol sama Mbah Mijan. Nah, mm-mm. itu pertanyaannya tuh gimana tuh? Bisa dihilangkan nggak? Biasanya aku suka denger gini, oh itu mesti dicopot dulu sebelum Nah, nanti tua. Nah itu gimana tuh Mbah? ada barang yang tidak sempurna itu buatan manusia. Ketika kita menggunakan hal-hal yang seperti susuk-susuk biasanya itu ada pantangannya dari yang masang. Makanya Oh bisa gitu. dilepaskan. Iya, ada pantangannya. Nggak boleh makan Oke. sate sama tusuknya Oh gitu-gitu. itu beneran Nggak nih Mbah? boleh makan. Benar. Serius ya? Ah beneran Ya gak sih? serius, serius. Oh, Tapi oke oke. tapi tapi bukan maksudnya bukan tusuknya dimasuk-masukin dulu tuh bukan, memang nggak Iya boleh iya iya. begini. Gak boleh Gitu. gini. Ya. Oh jadi bukan it's not a myth. Jadi beneran orang yang pakai susuk. Nah, Karena aku dengar kita dengar dari dulu kalau makan sate tuh nggak boleh harus di itu katanya beneran ada pantangan-pantangannya. Heeh. ya karena Terus kan Mbah gini, terus Mbah. kita kan berbicara, kalau sudah berbicara Indonesia, Iya. kita nggak boleh memandang semuanya itu jadi rasional karena begitu beragamnya Iya. hal-hal yang diceritakan oleh leluhur, Mm-mm. sampai ya boleh dibilang ada kearifan lokal, ada kearifan leluhur, ada kearifan Nusantara, ada satu dasar yang mendasari ini sampai berkembang sampai ke anak cucu ya tadi, bahwa animisme, dinamisme itu aliran tertua yang ada di Indonesia. Maka Iya kalau iya. berbicara susuk, bukan bukan media zaman sekarang, bukan media masa kini, tapi susuk itu sudah melegenda dari zaman Dari zaman purbakala. dulu. Iya, iya, iya. Nah, Iya. Aku itu setuju sih karena aku pernah menulis waktu kemarin sempat menulis tentang seorang penari. Seorang penari mm, ini jadi sebelum dia melakukan sebelum perform
dia melakukan sebuah ritual dulu dan memang dia menggunakan ya mungkin bukan susuk tapi sesuatu yang seperti pemikat untuk sebagai daya tarik dan bagian dari performnya dia itu ini udah lama banget jadi zaman mungkin masih 18 sekian. Nah itu nanti sih ceritanya akan aku share pasti nanti. Dan itu dia pakai itu, aku tahu karena pada saat aku channeling sama dia tuh kerasa loh Mbah gitu. Kayak ini apa ya, kayak badannya tuh ada sesuatu yang bikin bikin biar menarik gitu. Mungkin itu yang seperti Mami Jan bilang dari turun temurun kali gitu ya. Kalau kita sudah berbicara berdua seperti ini Nyai, jadi apa ya? Ada satu dasar bahwa ternyata setelah kita memasuki ke apapun itu, tidak semua bisa dilogika ternyata, termasuk dalam tubuh kita kan, kalau kata ilmuwan terdiri dari bioelektrikal dan energi kan begitu kan. Jadi segala fungsinya dan sebagainya. Makanya kadang-kadang tidak semua-muanya bisa kita logiskan ternyata gitu. Wah, aku menemukan begini ya. Kok kenapa Nyai Damar bisa nge-flashback sesuatu hal yang itu kan benar-benar nggak bisa menerjemahkan. Bahkan menjadi pribadi kadang-kala mengalami sesuatu hal yang aku nggak bisa jelasin dari mana ya, aku bisa begini, aku bisa begitu gitu. Itu sih. Iya emang sih. It's true. Jadi ya kayak aku sekarang kayak aku terbuka, makanya aku senang berdiskusi kayak gini, apalagi kayak kemarin sama Kiraksa sama Mami Jan, terus sama ada teman-teman di Amerika juga. Kita punya cara dan caranya masing-masing, kepercayaannya juga berbeda, tapi open discussion dan kalau menurut aku itu sangat menyenangkan. Dan mungkin buat teman-teman Saradix juga kita nggak harus punya satu kesukaan untuk bisa berteman atau bisa berdiskusi, kayak punya pikiran terbuka dan bisa open dengan kepercayaan dan cara pandang yang berbeda itu menarik. Dan apa ya, kalau buat aku jadi fresh, jadi kita kalau buat aku belajarnya belajar banyak gitu. Betul jadi lebih luas, nggak monoton, nggak membatasi diri kita untuk terlalu blok dengan banyak hal gitu. Iya. Mbak Mijan ada ini nggak sih, ada pesan nggak sih buat teman-teman di luar sana yang kan banyak nih sekarang yang bikin konten misteri gitu. Terus kalau mungkin kan kalau Mbak Mijan udah berapa tahun sih Mbak kayak gini Mbak? Maksudnya udah mendalami dan praktek kayak gini udah berapa lama Mbak? Kalau Mbak kan karena memang dari kecil input dengan kakek ya. Waktu itu kakek kan seorang ahli patah tulang. Ya belasan tahun sih dari kecil, memang dari kelas 5 SD udah begini. Karena aku ngelihat banyak banget yang mungkin bisa dibilang asal jadinya ya gitu. Dan maksud aku gini, aku aja ya, aku tuh menjalankan ini karena aku setiap hari kayak gini, jadi aku ngerasa aku punya tanggung jawab untuk menyampaikan sesuatu yang benar gitu. Sangat. Dan kalau misalnya ditanya beban nggak, sebenarnya iya, tanggung jawabku kayak aku rasanya tanggung jawabnya malah besar gitu. Dan memang keinginan aku untuk berbagi ya emang apa adanya ada di sini gitu ya. Dan aku pengen tahu nih kalau dari Mbak Mijan ada pernah nggak sih ngelihat ya mungkin yang anak-anak baru, terus mereka cara menjelaskan atau asal nyeplak itu, ada pesan nggak buat mereka? Dan Mbak Mijan mungkin nanti abis ini cerita sedikit perjalanannya Mbak Mijan untuk sampai akhirnya memutuskan untuk oh ya udah gue akan menjalankan ini. Gini ya, pemahaman di zaman milenial dengan di zaman 10 tahun, 20 tahun yang lalu memang berbeda. Kenapa? Ada sebuah perbedaan kalau 20 tahun yang lalu tidak ada dunia maya sebagai media untuk mereka melakukan apa saja. Jadi kalau dulu itu benar-benar kita mempelajari banyak ilmu ya dari dunia nyata. Kita berguru, kita punya pembimbing gitu kan. Kalau anak-anak sekarang dia bisa melihat beragam banyak hal yang ada di media sosial. Dan ternyata ada sebuah ilmu yang dipakai oleh anak-anak muda ini, bahwa duplikat
dan dimodifikasi. Jadi mereka mempelajari apa yang disajikan oleh para senior-senior, kemudian dimodifikasi tanpa ada tanggung jawab. Seperti kita, Nyai, ya Mbak Mijan, Nyai Damar, kita punya beban yang sangat tinggi. Iya, Karena banget. kita orang yang memang merasakan, mengalami, dan mendalami. Tapi buat mereka, ya mereka hanya punya satu tujuan tunggal. Bagaimana dia bisa memperoleh hasil dari apa yang mereka suguhkan. Kalau Mbak Mijan, pada saat Mbak Mijan melakukan sebuah penelusuran ke rumah-rumah, Iya, iya. itu bukan sekedar explore, tapi pembersihan rumah yang memang kata pemiliknya angker kah, atau ada gangguan kah, dan sebagainya. Jadi nggak asal masuk terus tiba-tiba nemu hantu dipukulin, di apa segala macam, nggak gitu, gitu loh. Nggak dipukulin juga, Iya, nggak di apa ya, nggak muncul gitu juga. Udah, anyway. iya, iya. Ya. Ya kan gini, kalau sudah berbicara berbicara gaib, gaib kan bahasa Arab. Ya. Gaib bahasa Arab artinya yang tak terlihat. Ya. Jadi kadang-kala orang itu berpikir bahwa sesuatu hal yang terlihat itu berarti bukan gaib, gitu. Ya. Tapi ya kembali lagi bahwa ternyata ada yang asli, ada yang KW, kan gitu ya kan. Ya, Itu berlaku ke apapun ternyata, Nyai. ya, Jadi ada sama. tas yang asli, ada tas Ada. yang KW, kan gitu tuh. Ya. Jadi gitu tuh akhirnya kan gitu. Oke. Seru ya, Mbah. So guys, Seru. jadi intinya adalah kalian kalau nonton sesuatu itu jangan mudah percaya, harus Ya. punya filter, belajar yang baik diambil, yang enggak jangan diambil. Jadi semuanya tuh jangan ditelan mentah-mentah, dan please be smart dan belajar lagi ya Mbah ya, gitu ya Mbah. Betul banget. Karena Oke, Mbah. gini, karena gini, Mbak Mijan bisa menerima sebuah konsep spiritual yang sekarang ini Mbak Mijan jalankan, itu enggak sebentar loh. Mbak benar-benar merasakan sebuah kegelisahan, merasakan sebuah pergolakan batin, dan semua orang yang sedang merasakan ini tuh enggak semata-mata tiba-tiba punya cita-cita seperti kita, enggak. Justru kita merasakan sebuah kehadiran energi lain yang ini apa ya? Sebetulnya saya nggak mau seperti ini, tapi ternyata kok aku bisa begini, bisa begitu. Itulah kita harus mencari guru, mencari pembimbing yang akhirnya bisa menghentikan. Inilah ada batasannya. Arah kamu ke sana, arah kamu ke sini. Akhirnya seperti itu. Nah, yang terlihat sekarang itu, wes yang penting rame, yang penting seru, yang penting. Tapi ya kembali lagi bahwa filter terbaik justru di myself lah, di diri kita sendiri masing-masing. Iya. Jadi apa namanya, total tuh berapa lama sih Mbah? Akhirnya umur berapa tuh Mbah? Bener-bener yang kalau aku kan baru masuk ke usia 30, 31 tuh baru kayak, oh ya udah oke, pelan-pelan aku akan menerima ini dan mulai belajar. Nah itu juga nggak gampang karena itu udah berapa 10 tahun yang lalu loh. Dan itu kayak masih in denial, kayak apa sih yang nggak, untuk menerimanya kan aku nggak bisa menjelaskan semuanya dengan logika, terus tapi kejadian gitu. Jadi gimana sih, ngerti nggak sih Mbak? Dan yang merasakan perjalanannya. Nah kalau buat Mbak Mijan dari umur berapa Mbak? Yang bener-bener akhirnya ikhlas menerima gitu. Iya. Dari kelas 3 STM sih. Kelas 3 STM tuh tahun 2003. Tahun 2003 akhirnya ya sudah, mungkin memang ini jalannya, tapi bukan semata-mata Mbak Mijan hanya menekuni dunia gaib, dunia laduni. Mbak membalance tentang pendidikan, jadi tetap kuliah, tetap belajar yang sifatnya akademis dan sebagainya gitu. Iya. Tuh guys, kalau nggak gampang. soal pertama kali merasakan hal-hal seperti itu, ini akan berbeda dengan pengalaman anak-anak indigo zaman sekarang. Mbak Mijan mungkin zaman dulu belum dengar, belum tahu tentang istilah-istilah asing yang akhirnya masuk ke budaya Nusantara gitu kan. Indigo contoh misalnya. Katanya langsung tiba-tiba dari kecil udah bisa melihat hantu dan sebagainya gitu kan. Kalau indigo yang kelas A yang diartikan Indonesia. Mbak Mijan itu dari kecil nggak melihat hantu. Mbak melihat sosok gaib, tapi di dalam mimpi, karena waktu itu
kelas 6 SD, Mbah ngalamin yang namanya tindihan rep-repan selama 1 tahun. Setiap malam. Wow. Jadi taunya itu sosok yang aneh, ya Dari di dalam mimpi. mimpi. Tidur, Oh. di saat tindihan, baru di situ Mbak Mijan keluyuran kemana-mana dalam mimpi itu tuh. Ketemulah dengan sosok ini. Ada 2 sosok, namanya Gitok sama Gihok. Kalau dibayangkan seperti gerandong, tapi kecil ukurannya. Dia memperkenalkan nama saya Gitok, nama saya gitu-gitu. Oh, Serem iya, banget. iya, iya. Sekarang masih suka jalan-jalan nggak, Mbah? Ah, ah, Tuh. ketika Mbak Mijan sudah sunat di kelas 6 SD itu, dia udah nggak pernah nemuin lagi. Oke. Tapi itu bisa bisa dibilang astral nggak sih, Mbah? Waktu pada saat sebelum sebelum waktu masih kecil itu? Ini Nyai, pada saat Mbak Mijan waktu itu tidak merasa bahwa itu adalah hantu, atau Mm-mm. mungkin sosok apa atau sosok gaib, Mm-mm. banyak hal-hal yang sifatnya Mbah nggak tahu itu apa namanya itu mendekat. Tapi setelah semakin lama-lama belajar memahami dan sebagainya, itu akhirnya kan kembali ke diri kita nih. Mm-mm. Seperti kayak misalnya, gue lagi mood nih ngobrol sama mereka gitu. Tapi kadang-kala kita juga ah, lagi nggak pengen nih. Jadi bener-bener akhirnya kita yang membatasi kapan kita Iya, mau, kapan kita tidak. Akhirnya seperti iya, itu. iya, iya. Iya, Kalau dengan berjalannya waktu. Nggak, maksud aku pernah masih secara sadar sekarang kan udah mendalami semua. Bisa kontrol ya, nggak sih mau misalnya jalan-jalan masih kayak gitu nggak sih? oh bisa kontrol, bisa. Itu namanya astral, masih termasuk astral nggak, Mbah? Astral bisa dibilang astral traveling. Projection. Heeh. Oh iya, Iya kan? seperti itu. Ya. Nah, aku kemarin, aku kan nggak, kalau aku nggak astral, aku tuh cuma transmedium aja. Jadi Hmm. kemarin itu aku sempet eh, mimpi, aku pikir aku mimpi ya. Jadi aku tiba-tiba aku di sebuah tempat ya, Mbak. Tempatnya tuh terang banget, tapi aku ngelihat orang-orang yang udah meninggal yang aku kenal. Dan Oke. wajah-wajah mereka ini tersenyum. Nah, mereka itu kayak melayang dan berputar seperti menunggu sesuatu. Hmm. Terus pas aku sadar, aku ngapain di sini? Kira takut banget, aku kan belum mati gitu. Terus aku kayak, oh Hmm. aku mimpi nih, aku bangun. Terus pas aku melek, aku kayak ngos-ngosan gitu kan di kamar aku. Terus Hmm. aku yang kayak mimpi gitu. Oh ini cuma mimpi. Nah bahkan kalau misalnya bangun tidur suka pegel pengen ngolet kan. Nah aku ngolet, aku gini nih. Aku kayak gini. Terus pas Hmm. aku lihat bawah, tangan aku nggak gerak. Jadi Oke. tangan aku di posisi di bawah, nggak kayak gini. Kan Ah. aku panik kan. Terus aku kayak, Hmm. kok ini di luar, aku pelan-pelan kayak aku balikin tangannya. Aku pelan-pelan banget sampai, jadi aku samain posisinya sama yang aku lihat. Terus habis itu kayak, nggak ini mimpi, bangun. Terus pas bangun, kayak, udah. Aku cuman kayak, itu mimpi gitu. Terus yang kedua nih mbak, lagi. Ya. Yang kedua, jadi aku kayak mau bukan rep-repan, cuman aku udah bangun, aku tahu aku udah bangun. Terus aku Ya. kayak tapi kayak nggak nyatu sama badan aku. Hmm. Terus aku kayak mau manggil orang yang di rumah kan. Aku manggil suamiku, tapi suaranya cuman kecil banget, suara yang keluar dari badannya cuman gitu. Hmm. Gitu. Sementara aku yang Hmm. kayak aku keras banget sambil ibu aku panggil, ibu keras banget cuman kayak gitu. Nah, Hmm. kejadian juga tangan juga. Jadi yang jelas banget itu adalah tangan. Tangan aku kok nggak ngeplek sama badan ya. Jadi Hmm. aku mau angkat begini nggak bisa. Kayak Ya. ada apa sih, kayak ada cahaya, bukan cahaya, kayak asap gitu yang menghubungkan. Aku tarik nggak Hmm. bisa. Dimasukin kok, aduh kayak membel gitu loh, Mbah. Sampai berapa Oh. lama itu baru gitu. Nah itu tuh apa tuh, Mbah? Aku sih kayak, aku aku terus terang kayak takut loh. Serem banget. Em, Gini ya, ya inilah keistimewaan Tuhan. Mm-mm. Ketika kita membahas sesuatu hal yang sifatnya logis, nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah kita seolah-olah menyisihkan adanya Tuhan. Mm-mm. Sementara ada banyak hal yang kita alami, ya akhirnya kita harus sepakat bahwa
ah, Tuhan itu memang ada loh. Tuhan itu memang ada ketika Tuhan menghendaki sesuatu hal itu, iya nggak tahu bisa mengalami banyak hal yang kadang-kala nggak bisa kita logis sama sekali. Termasuk Iya, apa iya. yang dialami olehnya, tiba-tiba kenapa kok ngerasain seperti itu, gitu kan. Kenapa, Iya, iya. kenapa kok tiba-tiba kita bisa merasakan, kok aku ada dua sih, kan gitu. Kok aku bisa ngeliat diriku sendiri, kan gitu. Hmm. Nah, itu sama dengan astral, itu asal projection itu. Kalau bahasa orang Jawa, kalau bahasa Sanskerta, itu namanya merogo sukmo. Itu namanya merogo sukmo. Oh my God. Kan sukma, roh, jiwa, eh, nyawa, itu kan berbeda-beda, kan istilah yang berbeda-beda. Iya, iya, iya. Hmm, Itu sebetulnya, menarik. nah, Mijan pernah loh, gini, Nyai. Mbak Mijan pernah melakukan penelitian ke orang-orang yang dulu gila banget sih. Kalau nggak salah itu tahun 2005 waktu semester 4 Nabidan itu ngelakuin sebuah penelitian ke orang-orang yang niat banget tuh, nekat banget nyari orang-orang yang pernah mengalami koma. Jadi Mm-mm. orang-orang yang pada saat dia mengalami koma dan terlepas dari komanya, dia benar-benar sehat gitu, kembali lagi hidup, Iya. Heeh. selalu punya punya pengalaman yang 90% sama. Serius. Orang-orang yang pernah mengalami koma dan dia lepas dari komanya, Iya. 90% pengalamannya sama. Memang benar dia tidak bisa beraktivitas, dia tidak bisa merespon ketika diajak interaksi oleh orang, oleh mungkin keluarga yang menjenguknya dan sebagainya. Tapi dia itu sedang bertemu dengan sesuatu hal yang antah berantah, nggak tahu dari mana, itu seperti itu. Iya, Ada iya. yang katanya keluyuran kemana lah, ada yang katanya ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia lah, ada yang katanya masuk ke sebuah lorong waktu dan sebagainya. Itu yang kok bisa gitu ya. Jadi ya akhirnya, oh, Tuhan memang ada. Iya, pasti itu udah Oh, udah pasti. Tapi kayak gini juga loh, Mbak, kayak aku pun kadang ya aku I believe in God kayak 5.000 berapa juta persen aku percaya sama Tuhan. Cuman kadang yang namanya kita aku selalu kayak harus berpikir ya logik kayak misalnya aku dengar suara nih bultak 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 aku kayak oh tikus kayak gitu loh. Cuman maksudnya tapi mungkin maksudnya Mbak Mijan adalah ada banyak orang di luar sana yang mungkin yang sama sekali tidak percaya dengan akan hal ini gitu kali ya. ya ada kaum Eh, skeptis kan di Indonesia, ada kaum skeptis. Iya, iya, iya. Banyak sih, banyak, banyak. Tapi itu tadi kayak betapa menyenangkannya kalau misalnya kita semua bisa terbuka. Kayak gini, kita nggak perlu harus percayakan sesuatu, tapi tetap saling menghargai dan menghormati aja kalau buat aku itu udah cukup banget sih. Ya betul, Mbak setuju sekali kan gini. Hmm. Pada dasarnya tidak ada orang yang bisa memaksakan kehendaknya ke orang lain, itu tidak ada. Iya, Makanya ketika kita melakukan sesuatu hal, kalau menurut kita positif, menurut kita masih baik, kita ya tidak udah. butuh sesuatu hal yang kita lakukan itu harus dikagumi, enggak. Iya, iya, Artinya, iya. ya kita melakukan sesuatu hal yang kita suka. Mm-mm. Enggak semua hal yang harus pembicaraan lakukan, itu butuh pujian dari kalian tuh enggak sama sekali. Ya, Jadi, memang. Heeh. ya clear aja kayak gitu. Iya, Dan betul. gue juga nggak pengen maksa lu untuk percaya ke gue, enggak sama sekali juga. Iya, asli parah. Iya, 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 iya. yang penting menurut kita, ini masih bener nih, ini masih baik nih, kan gitu. Mm-mm. Yang ya karena itu tadi karena tanggung jawab dan ya Betul, pengen berbagi yang baik gitu ya Mbak ya. betul, betul. Ya udah ya, thank you. Makasih loh Mbak Ya, udah gitu, menyempatkan Nyai. menyempatkan untuk live bareng. Mungkin untuk nanti Sama-sama. semoga corona udah beres kita bisa berjumpa ya, bisa silaturahmi ketemuan Amin, siap, rame-rame siap. sama Kiraksa juga. Amin, siap. Nyai ada pesan satu lagi Ya, apa tuh? Apa tuh? buat Saradik. Ya, buat Saradix. Apa tuh? Tuh Saradix dengerin. Ya, buat Saradik ya. Gini, buat semuanya juga sih. Ya. Jangan terlalu mistis karena bisa gendeng, dan jangan terlalu logis karena bisa sableng. Jadi Iya. kita harus berdiri secara proporsional. Oke. Thank you Mbak Mijan. Sama ya, Terima sama-sama. kasih itu Saradix. Yes. Semoga bermanfaat dan terhibur dan mengobati kangennya ya Mbak ya.
Saya Betul. dan Mbah Mijan tidak ingin memaksakan apa yang kita percaya untuk kalian percaya. Kita Iya. di sini hanya ingin berbagi cerita. Yeay, terima kasih ya Mbah. Sama Nyai, salam buat semuanya ya, buat Ya, Pak Den, buat dadah. teman-teman. Ya, bye. Bye.